Halo semua, hari ini hari Senin, udah masuk Senin ya. Hari Senin tanggal 30 September 2024. Jam 1.53 waktu Indonesia bagian Barat, hampir jam 2 pagi ya. Dan ini adalah catatan saya tentang XAU USD. Mumpung nggak bisa tidur nih, jadi saya bikin video aja lah. Kemarin, catatan yang kemarin seperti ini ya. Marketnya kena, marketnya hit di 2618, 2681700 itu adalah 2618 Fibonacci extension. Lumayan. Dan kemarin saya punya open di sini, kisaran di sini. Kemudian targetkan 3000, jadi targetnya nggak sampai sini. Kemarin dari mana ya terakhir ya? Terakhir itu oh iya ya, di sini nih. Nah, di sini. Terakhir di sini saya targetkan 3000 poin, kira-kira segini. Dan alhamdulillah kena. Kemudian marketnya masih tetap lanjut. Ini kalau saya targetkan di 2618-nya itu seharusnya bisa dapat 4600 4700 poin. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak usah serakah-serakah juga. Yang penting kan kerugiannya sudah tercover dan masih bisa dapat untung. Itu sudah alhamdulillah lah. Kemudian terakhir, oh iya ini ya, ini ada inset bar. Inset barnya tidak berjalan dengan baik, dia ke atas tapi nggak naik, dia berikut ke bawah tapi nggak turun. Inset bar itu memang seperti itu, makanya saya sendiri nggak trading pakai inset bar ya. Cuman saya lihat banyak teman-teman trader yang pakai inset bar untuk trading. Kalau saya sih akurasinya, kalau menurut saya akurasinya itu kurang sih. Kalau saya ya, cuman ya boleh-boleh aja sih. Dan kemarin yang terlihat adalah inset bar. Jadi yang saya bicarakan ya inset bar. Walaupun saya sendiri nggak trading juga pakai inset bar. Seperti itu. Kemudian sekarang bagaimana? Kalau ngelihat struktur sih saya nggak lihat apa-apa sih di sini. Yang jelas sih kalau mau dia naik, yang enak itu marketnya breakout seperti ini, breakout dengan sangat jelas. Kemudian dia ada pullback dan ada konsolidasi. Seharusnya sih seperti itu. Kalau dia mau tetap lanjut ya, atau dia sell. Nah masalahnya adalah sellnya pun saya juga nggak lihat sesuatu. Saya nggak lihat ada pattern di sini. Dan satu-satunya cara kalau kita mau sell ya dengan struktur yang seperti ini ya, cuman pakai Fibonacci. Kalau dia balik ke 50% ke area golden ratio, nanti lihat di sini apakah ada sesuatu. Kalau ada sesuatu bisa open sell, tetapi itu pun dengan asumsi bahwa marketnya memang mau turun. Sementara dari pendapat saya pribadi, saya nggak tahu. Jadi saya nggak jelas nih, marketnya mau naik atau mau turun. Jadi naik pun saya nggak ada sinyal, turun pun saya nggak ada sinyal. Karena dari sisi 4 jam pun ini kalau dipasang RSI, kemarin saya sudah cek, ini juga nggak ada divergen di sini. Saya tidak dapat divergen. Kalau seperti ini ya, kita tarik seperti ini, kemudian yang di bawahnya berarti yang ini. Nah, yang kita dapat adalah convergen, bukan divergen. Jadi kalau dari strategi yang biasa saya pakai, ini nggak ada sinyal pembalikan sih di sini. Jadi saya tidak punya apa-apa di sini. Pandangan naik tidak ada, pandangan turun juga tidak ada. Tetapi kalau kita bicara imajinasi, nah ini beda lagi. Saya ulang lagi, ini adalah imajinasi. Dan imajinasi saya seperti ini. Kalau kita lihat struktur yang sebelah kiri seperti ini ya. Jadi kalau struktur sebelah kiri, kalau saya tarik garis, dia ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sekarang seperti ini. Nah, sekarang saya pindah ke tempat yang kosong. Seperti ini. Kalau garis ini saya lanjutkan seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, saya rapikan deh. Seperti ini. Apakah sudah kelihatan? Di sini apakah ada sesuatu? Saya tarik neckline di sini. Nah,
Apakah teman-teman dapat gambaran ini pola apa? Ya, betul sekali. Ini adalah pola sampo anti ketombe alias head and shoulder. Bukan iklan ya teman-teman. Dan kalau ini beneran jadi head and shoulder, maka cakep nih tradingnya nih. Karena head and shoulder itu kan akurasinya sangat bagus ya. Akurasinya hampir mendekati 100%. Hampir ya, saya bilang hampir. Enggak 100%. Tetapi cukup bagus loh, sangat bagus loh. Dari 10 head and shoulder paling kelirunya cuma satu aja. Sisanya benar semua. Jadi kalau ini beneran head and shoulder, enak nih tradingnya nih. Dan kalau dia head and shoulder, maka biasanya sih kalau mau ambil target secara kasar ini biasanya diginiin. Nah, seperti itu. Cuman kalau kemudian targetnya sampai sini kayaknya kok enggak ya. Di sini kan ada support kuat nih. Di area sini nih. Sebentar saya gambar. Ambil yang sininya, ambil sininya, ambil sininya. Oke. Saya kasih warna yang berbeda. Merah deh. Seperti ini ya. Dibedain titik-titik. Garis-garis. Oke. Saya bedain ya. Ini adalah garis support yang sangat kuat. Jadi kalau put ini head and shoulder, saya pikir nggak akan terlalu jauh sampai sini deh. Paling sampai sini aja. Menurut saya, tapi ya nggak tahu lagi, nanti kita lihat perkembangannya. Toh ini kan cuman imajinasi ya. Sekali lagi ini cuman imajinasi. Jadi kalau marketnya turun ke sini, kemudian dia membentuk bahu kanan seperti ini, maka kita bisa mencurigai bahwa ini adalah head and shoulder. Oh, bukan di sini, di sini. Neckline-nya di sini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, cuman kita perlu ini untuk pembalikan dulu. Kita perlu ini pembalikan, dan seharusnya penurunan, kalaupun ada ya, kalaupun ada penurunan dan dia mau membentuk head and shoulder, penurunan sebelah kanannya itu relatif lurus seperti yang sebelah kiri. Ini kan relatif lurus ya. Naiknya rally-nya, ini rally-nya relatif lurus, maka seharusnya penurunannya juga relatif lurus. Kalau itu terjadi, maka indikasi pertama bahwa ini head and shoulder itu sudah terpenuhi. Nanti kita tunggu indikasi kedua. Indikasi keduanya adalah terbentuk bahu kanan. Dan bahu kanan seharusnya ketinggiannya relatif rata dengan bahu kiri. Jadi seharusnya nggak jauh-jauh dari sini. Kalau dua ciri itu terbentuk, maka itu bisa mengindikasikan bahwa akan terbentuk sebuah head and shoulder. Dan head and shouldernya di 1D loh, di time frame 1D. Jadi ini lumayan jauh nih. Jadi besok plan saya seperti ini sih. Kalau besok kelihatan ada sinyal jual, kemungkinan saya akan buka dua posisi. Posisi yang pertama untuk jangka pendek ya, nggak tahu di mana dan nggak tahu targetnya kemana, karena lihat strukturnya dulu. Besok strukturnya seperti apa. Satu target untuk jangka pendek dan satu targetnya lagi untuk jaga-jaga kalau ini terbentuk head and shoulder. Atau mungkin saya akan buka 3 sekalian deh. Satu target untuk jangka pendek, kemudian target kedua di sini di neckline, kemudian target yang ketiga di sini. Untuk jaga-jaga kalau benar-benar terbentuk head and shoulder, maka saya akan punya satu posisi yang sangat panjang di sini. Kalau saya benar dari mana ya, entah dari mana. Biasanya sih ada pembalikan setengah body ya. Kira-kira di sini misalnya ya, ini imajinasi ya, ini masih ruang lingkup imajinasi nih ceritanya nih. Ini kalau saya open sell di sini dan saya targetkan jauh di sini, saya akan dapat kisaran 18.000 poin. Wah, cakep juga itu, 18.000 poin. 18.000 poin bisa 18.000 dolar itu kalau satu lot ya. Kalau satu lot ya teman-teman ya. Tapi ya nggak tahu, ini kan imajinasi ya. Walaupun iya bahwa geopolitiknya tidak mendukung sih. Geopolitiknya masih panas, kemudian ada suku bunga juga, suku bunganya juga sudah jelas-jelas akan ada pemotongan yang sangat besar, bahkan sampai akhir tahun ya. Pokoknya intinya masih ada 2 pemotongan suku bunga lagi, di mana 2 pemotongan suku bunga itu masing-masing katanya sih bisa 25. Jadi masih ada total 50 poin lagi, 50 basis poin, jadi totalnya sampai 100 basis poin katanya, tapi ya nggak tahu lagi. Dan dengan pemotongan suku bunga yang sebanyak itu,
maka korelasinya sih seharusnya goldnya nggak turun seharusnya, tapi ya nggak tahu lagi. Kan ini kan kita kan bicara imajinasi ya, ruang lingkupnya masih imajinasi. Tapi ya nggak tahu ya. Jadi ya nanti kita lihat aja sama-sama. Yang jelas sih market butuh koreksi ya. Kalaupun dia mau naik, seharusnya sih dia koreksi dulu, entah di mana. Dan seharusnya sih minggu ini seharusnya koreksi ya. Karena kita kan sudah naik tajam nih. Jadi setidaknya minggu ini ada koreksi. Kalau kita ambil koreksinya 50% katakanlah. Dari sini ya. 50%-nya di kisaran sini. Di sini nih. Di area sini. Apakah akan ada koreksi sampai di sini? Ya nggak tahu juga. Marketnya nggak jelas, jadi saya nggak bisa bilang apa-apa nih. Saya nggak tahu mau kemana dan gimananya. Seperti itu ya. Jadi saya masih harus melihat marketnya dulu. Besok perkembangannya bagaimana di 1-2 hari ini. Mudah-mudahan sudah kelihatan struktur yang lebih jelas untuk membantu kita apakah marketnya akan naik atau marketnya akan koreksi dulu. Seperti itu. Kemudian kita pindah ke kalender ekonomi kalender. Minggu ini cukup rame, kita full nih. Hari Senin ada, Selasa ada, Rabu, Kamis, dan sampai Jumat. Dan seperti biasa dari Jumat ada NFP, Non-Farm Payrolls. Kemudian rame-rame juga nih semuanya nih. ISM Manufacturing PMI, kemudian ISM Manufacturing PMI di hari Kamisnya. Ya cukup rame deh. Jadi minggu ini karena ada news yang cukup ramai, kita juga bisa mengharapkan marketnya cukup volatil ya di minggu ini ya. Tapi gimana-gimananya ya tentu saja nanti kita lihat aja sama-sama. Kayaknya cukup sampai di sini. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Dan seperti biasa silakan dibaca disclaimer-nya. Tidak ada jaminan apapun dari saya. Saya bisa salah total, karena itu Anda sendiri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang Anda ambil. Yang udah nontonin video saya, semoga informasinya bermanfaat. Yang baru subscribe, saya ucapkan selamat datang, dan yang udah ngasih jempol, saya ucapkan terima kasih. Sampai di sini dulu videonya, kita ketemu lagi di video selanjutnya.